Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa Ambiar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankanlah sebelum kami memberikan kultunya, memperkenalkan diri. Nama saya Zora Anas dari penyuluh KUA Kecamatan Waru, yang pada kesempatan kali ini bisa hadir dan bisa membersamai teman-teman sahabat Ambiar semua. Teman-teman sahabat Ambiar, kita sekarang memasuki bulan suci Ramadan. Tentu memasuki bulan Ramadan ini menjadi bagian paling penting, bahkan bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Kenapa? Tentu kita sudah tahu bahwa di bulan Ramadan atau bulan puasa ini semua kebaikan berlipat, semua kebaikan akan menjadi pundi-pundi pahala buat kita semua. Dalam masyarakat Islam umumnya, khususnya di Indonesia, bahwa tadarus Al-Quran atau biasa dikenal di kalangan kita darusan, baik itu malam hari setelah tarawih, sore hari, siang hari, kapanpun waktunya, ini menjadi bagian yang paling selalu dinanti-nanti oleh para penikmat bulan suci Ramadan. Kami berkesempatan pada kali ini akan sedikit memberikan dalil awal mengapa para ulama kemudian sangat berbahagia sekali dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, lalu mereka memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran atau membaca Al-Quran. Yang pertama adalah dalil yang kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jibrilu yaqulu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayatadarasuna al-Quran. Rawahul Bukhari. Bahwa dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah adalah manusia yang paling lembut dari manusia-manusia segalanya, khususnya di bulan suci Ramadan. Beliau di bulan suci Ramadan bertemu setiap malam dengan malaikat Jibril. Lalu kemudian mereka berdua membaca Al-Quran, bertadarus berdua sampai selesainya bulan suci Ramadan. Dari hadis ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kesunahan tadarus atau membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan, kapanpun waktunya itu, menjadi sebuah kesunahan tersendiri buat kita sebagai umat Islam. Lalu dalam kitab kecil disebutkan, yaitu dalam kitab Al-Masabihun Nuraniyah fi Nadmil Ahaditsin Al-Quraniyah, salah satu ulama Indonesia, murid asli dari Mbah Arwani Kudus, membuat salah satu kitab kecil dengan nadom-nadom yang indah. Hadis yang kemudian dibikin nadom itu akan saya bacakan, akan saya utarakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Majtama'al qaumu 'alal mudarasah. Majtama'al qaumu 'alal mudarasah illa wa hafathum hunal malaika wa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmatum makinah wa dzakarahum rabbuhumus salam ladal muqarrabina hum kiramu dzakarahum rabbuhumus salam
ladal muqarrabina hum kiramu. Bahwa Abi Hurairah radhiyallahu an dalam sebuah riwayat mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahul Muslim. Ini juga terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 368. Yang mana artinya bahwa Abi Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap tempat di mana tempat itu disebut sebagai rumah-rumah Allah, baik itu masjid, musola, langgar, ataupun majelis taklim dan apapun tempat di mana tempat itu digunakan untuk membaca Al-Quran, lalu dibuat untuk tadarusan. Kemudian apa itu makna tadarusan? Tadarusan dimaknai dengan satu orang membaca Al-Quran dan yang lainnya memperhatikan, meluruskan, mentasihkan apapun bentuk dari orang yang sedang membacakannya. Bukan deres masing-masing, tapi betul-betul menjadi sebuah metode tersendiri agar salah satu membaca, yang lainnya mendengarkan, membenarkan, mengikutkan, dan lain sebagainya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika dalam kondisi tempat tersebut illa nazalat alimus sakinah, maka di mana tempat itu berada membaca Al-Quran beserta tadarusan, maka Allah akan menurunkan 4 rahmatnya, 4 fadilahnya, 4 keutamaannya. Yang pertama, alaihimus sakinah, yaitu mereka yang membaca Al-Quran dengan sistem tadarusan ini akan mendapatkan ketentraman, akan mendapatkan ketenangan jiwa, baik dari urusan-urusan duniawi maupun urusan-urusan ukhrawi. Kenapa ketenangan penting? Kita bisa lihat banyak orang-orang yang kemudian saat ini merasa berlimpaan harta, tetapi jika jiwanya tidak tenang, maka hidupnya juga tidak akan tenang. Banyak orang yang kemudian biasa-biasa saja, akan tetapi jiwanya tenang, diberikan ketenangan oleh Allah tentunya, maka hidupnya seolah-olah menjadi ringan. Maka agar kita tentram, tenang dalam urusan dunia maupun akhirat, maka jangan pernah lupakan membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Yang nomor 2 yaitu adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, golongan yang terus-menerus mengistiqomahkan membaca Al-Quran dengan sistem tadarusan, yaitu adalah mereka-mereka akan berlimangan rahmat, berlimangan kasih sayang dari Allah SWT. Wahai saya dan kita semua, siapa yang tidak butuh rahmat Allah? Tentu rahmat ini harus dicari oleh kita semua. Dan salah satu rahmat yang harus kita cari, khususnya di bulan Ramadan dan umumnya setelah bulan-bulan lainnya, yaitu adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW tentu juga mengingatkan kepada kita bahwa sebaik-baiknya kita adalah mereka-mereka yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Itu adalah nomor 2 fadilah dari membaca Al-Quran khusus dengan tadarusan. Lalu nomor 3 yaitu adalah wa hafathumul malaikah. Dalam kitab Al-Masabihun Nurani disebutkan bahwa orang yang senantiasa bertadarusan, dia akan dikerubungi, dia akan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat, khususnya malaikat-malaikat rahmat. Bahkan diterangkan dalam kitab tersebut, selain dikerubungi oleh malaikat lalu mendoakan atasnya untuk dimohonkan ampunan, diberikan kesayangan, kasih sayang oleh Allah, dimintakan oleh para malaikat, bahkan dikecup keningnya oleh para malaikat. Ini menjadi bagian yang penting, bagaimana makhluk seperti kita lalu kemudian didoakan oleh makhluk yang kemudian baik di mata Allah SWT, dikarenakan amal ibadah kita yang senantiasa membaca Al-Quran, khususnya bertadarusan.
Yang selanjutnya yang nomor 4, yaitu adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, bahwa Allah SWT memberikan kekhususan bagi mereka-mereka yang ahli membaca Al-Quran, khususnya tadarusan. Allah akan memanggil malaikat muqarrabun, malaikat yang dekat-dekat dengan Allah, malaikat yang senantiasa akan selalu beribadah kepada Allah, yaitu malaikat muqarrabin. Allah mengatakan, wahai malaikat muqarrabin, lihatlah umatku yang satu ini, yang senantiasa beristiqomah membaca Al-Quran dengan yang lainnya, maka aku proklamirkan bahwa umatku ini adalah umat yang terbaik di antara yang lainnya. Para sahabat Ambar sekalian, dalam kesempatan kali ini, saya pribadi beserta sahabat Ambar seluruhnya, mari bersama-sama meningkatkan bacaan Al-Quran, khususnya bertadarusan, agar selain kita menjadi insan-insan yang kemudian disebut sebagai insan yang bertakwa, menjadi bagian orang-orang yang kemudian mendapatkan 4 fadilah, 4 keutamaan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatra'a li ahli sama kama tatra'a an-nujuma li ahli al-ardh. Siti Aisyah mengatakan bahwa barang siapa dalam rumah tersebut dibacakan Al-Quran, maka ahli-ahli langit sana melihat dengan jelas orang-orang yang membaca Al-Quran di dalam rumahnya, cahaya yang begitu terangnya, seperti halnya orang yang mampu melihat bintang-bintang yang berada di langit sana. Ini menjadi kekhususan tersendiri bagi mereka-mereka yang mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Sekali lagi, semoga saya dan teman-teman semua, sahabat Ambiar sekalian, mendapatkan kemudahan, mendapatkan ridho, mendapatkan keinginannya untuk selalu membaca Al-Quran dan beristiqomah, khususnya di bulan Ramadan ini. Demikian dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.